sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan masih pada pembelajaran 1. Setelah pembelajaran kali ini, kamu akan dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia, serta dapat menentukan ide pokok setiap paragraf pada suatu bacaan. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, silakan sahabat cerdas perhatikan video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Tahukah sahabat cerdas bahwa bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Tahukah sahabat cerdas, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah sahabat cerdas mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jadi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan tetap diam dan tidak dapat melakukan pergerakan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang sangat besar pada sistem gerak hewan dan manusia. Tulang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Nah, demikian tadi materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok serta kalimat-kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, silakan sahabat cerdas perhatikan video berikut ini. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi,
Untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembang. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi, ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima adalah
Kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, ide pokok pada paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Demikian tadi sahabat cerdas materi pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sekarang tentu kalian sudah mengetahui tentang alat gerak hewan dan manusia, yaitu otot dan tulang. Serta kalian sudah bisa menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Untuk menguji pemahamanmu, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.